Aduh, aing gugup. Halo, kenalin nama aku Fahmi. Nama kamu siapa? Irving. Senang kenal sama kamu ya. Diminum dulu biar gak nervous. Orang cantik tuh kalau minum memang kalem ya. Berwibawa. Oke, sebelum aku lanjut ke podcast hari ini, aku bikin segmen podcast. Jadi teman-teman mungkin tahu podcast hari ini yang pertama kita undang adalah kesayangan aku. Sih. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu ke kalian semua dan ini produk kita ya sayangnya. Ya, sok kamu jelasin ke penonton mungkin. Ini tuh produk perfume yang dipakai buat kalian yang ingin merasakan aromanya si Fahmi. Iya. Dan aroma aku juga. Maksudnya parfum ini adalah parfum yang biasanya kita pakai gitu. Iya. Cara pemesanannya bagaimana sih? Cara pemesanannya boleh di TikTok Shop, Shopee, Iya. dan di Telegram. Jadi kalian boleh cek di TikToknya zipmv.agus. Itu adalah TikTok khusus untuk parfum dan tokonya. Tapi kalau kalian yang merasa nggak bisa nemuin akun tersebut, kalian boleh datang ke akunnya Derby2 atau aku Fahmi24. Kalian boleh lihat toko, ada ZNV parfum di situ. Iya benar. Kalau misalnya mereka mau Shopee Pay Later bisa nggak? Aku nggak tahu tuh, belum aku. Tapi Shopee ada kan? Shopee ada. Di Shopee ada. Oke, gampang sih caranya. Kalau kalian pengen beli, pengen order, ada di link deskripsi atau di pin komen di bawah. Oke, kita live di TikTok itu setiap hari jam 5 sampai maghrib dan jam 8 sampai jam 10 maybe ya. Nah, oke, nanti tinggal pesan parfum kita di sana. Oke, kita lanjut. Egi, tolong ambilin jam tangan di, di kamar. Oh, butuh jam tangan namanya. Emang jam tangan itu bikin apa sih? Tahu waktu. Jadi sampai ini nggak tahu waktu kalau nggak dipakai. Jadi kayak Lo bikin nggak tahu waktu apa nggak tahu diri sih? kalau kamu sih nggak tahu diri ya. Oke, mungkin podcast kita kan kita bareng sayangnya. Jadi mungkin pertanyaan ini bisa kamu yang nanya ke aku atau aku yang nanya ke kamu. Lebih baiknya sih ya kamu yang bertanya dulu sih ke aku. Yang ada kamu yang nanya ke aku, ini media, mau enggak ya coba tanyain. Oke, apa kabar saya? Oh baik. Baik. Bagaimana hari-harimu jalanin sejak kenal aku? Ini maksudnya nanyanya ke apa, ke sistem atau ke apa? Sistem komputer. Sistem bagaimana maksud kamu? Maksudnya kamu nanya bagaimana keseharian sama kamu tuh maksudnya kayak apa? Iya, bagaimana hari-hari yang kamu jalankan sejak kamu kenal sama aku? Oh, everything's good. Oh, good. Oh, I'm so happy sih dengarnya juga. Dan aku mau ngupas, mungkin Egi juga boleh bertanya deh, Egi. Mungkin kalian dulu aja deh yang Aku dulu. bertanya ya. TikTok sambil aku dengerin. Siap. Kita mungkin podcastnya nggak kayak orang pacaran ya. Okay. Lebih kayak dimana aku nggak awal kali kenal sama kamu lah. Jadi aku sama kamu ini nggak ada apa-apa nih. Sekarang? Iya. Kita jadi orang lain dulu. Berarti kita jadi orang lain. Jadi orang lain deal. Kamu jadi Derby, aku jadi Fahmi. Dimana kita nggak pernah kenal dan nggak ada hubungan apapun. Oke? Ayo ready, mungkin aku bertanya lebih dalam dan kamu juga mungkin bisa bertanya tentang aku lebih dalam dan bagaimana aku sebenarnya dan aku pengen tahu sebenarnya kamu tuh bagaimana orangnya. Oke. Oke. Yang grogi, tarik nafas dulu. Bulan, aku lagi mikir apa yang harus aku pertanyakan dulu. Apa ya, mungkin netizen tuh pada suka dan pada heran sama kamu sebenarnya. Kamu sadar gak sih kalau kamu ini cantik? Semua cewek cantik. Iya, semua cewek cantik. Cuman kamu ada, ya maksudnya dari sudut pandang aku kamu cantik sih. Tapi kamu ngerasa nggak kalau kamu cantik? Iya, ngerasa dong. Ngerasa? Iya. Oke, langsung masuk pertanyaan. Kalau kamu ngerasa kamu cantik, aku bahas sebelum kita kenal dan satu hari kita kenal.
Oke. Oke. Kamu merasa kamu cantik. Hmm. Sebelum kenal kamu, sebelum kenal aku, kamu punya pasangan gak? Gak mungkin cewek cantik kamu jomblo dong. Punya. Punya? Punya. Bukan punya pasangan ya, punya cowok mungkin ya. Oke. Emang punya pasangan sama punya cowok beda ya? Kalau beda dong. Kalau pasangan itu kan pasangan gitu, mereka berpasangan. Tapi kalau punya cowok kan bisa 1, 2, 3. Oh, berarti kamu punya? Punya cowok. Iya, maksudnya aku punya yang lagi deket lah. Oh, gitu. Tapi bukan pasangan. Bukan. Cowok. Oh, berarti kamu dekat banyak orang lah. Kalau bisa dibilang gebetan lah ya? Bisa nggak? Gebetan tuh Kalau apa? gebetan tuh Gebetan tuh apa? kata orang kenal ini gitu. Tapi nggak pacaran. Gitu sih, setahu aku. Iya, mungkin itu. Gitu ya. Berarti sebelum kenal aku, kamu punya gebetan atau cowok yang lagi dekat. Bisa dibilang dekat ini udah kayak orang pada pacaran umumnya nggak? Emang pacaran itu kayak gimana? Kalau pacaran tuh pacaran tuh kayak terikat ya sih? Terikat. Kayak ada ikatan. Lu harus sama gue terus gitu. Kalau pacaran gitu. Enggak sih. Oh enggak. Bebas. Oh bebas. Itu sebelum kenal aku ya? Iya. Sebelum kenal aku. Oke. Gue agak distract sedikit. Oke, gue fokus. Jing lah, nanya ke soalnya nanya ke pasangan sendiri kayak anjir juga ya. Oke, lanjut. Gue berusaha untuk jadi diri orang lain. Berarti sebelum kenal aku kamu punya cowok atau gebetan, dan one day kamu kenal aku, itu kamu masih sama pasangan kamu atau belum? Cowok kamu atau belum? Masih. Pertama kali kenal aku, kamu masih punya cowok. Dan kamu ingat kapan kamu kenal sama aku? Nah, I don't know, aku lupa. Dan kejadian mungkin kamu ingat? Pertama kali Iya, ketemu. Pertama kali. Tahu. Oke. Pertama kali ketemu, kamu tahu kejadiannya. Dan situ hari kedua aku ketemu sama kamu dan aku bahas. Kamu di situ bilang kalau kamu gak punya cowok dan pasangan. Coba kamu bisa menceritakan itu kan? Oke. Di hari pertama kita ketemu, kita bukan siapa-siapa dan I think you is stranger ya. Kamu adalah orang lain di hidup aku. Kedua kalinya kamu bertemu dengan aku. Di sini kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu pun akan memilihku daripada memilih cewekmu gitu loh. Kamu tahu nggak kejadian itu? Sebentar. Nah, bentar. Mau jujur apa mau Ini kita harus jujur ya? Ya, harus jujur ya, harus jujur ya. Nah, di sini kamu sendiri yang bilang gue lebih memilih lo sih daripada gue harus begini. Dan gue pun melakukan hal yang sama. Lo melakukan hal yang sama maksudnya bagaimana? Sama, meniru dirimu. Maksudnya kamu punya ya kamu kan punya cewek disembunyiin, iya. Ya kan? Iya. Dan aku pun sama kayak gitu. Karena pada dasarnya aku kan ngikutin. Oke. Pada intinya gini, mungkin biar mereka gak keliru, kamu punya cowok, aku punya cewek ya. Tapi yang disembunyikan, tidak dipublikasikan ya. Tidak dipublikasikan. Oke. Berarti di hari itu kamu punya cowok dan aku punya cewek, jujur. Aku punya cewek. Tapi alasan aku memilih kamu adalah yang pertama aku ingin berpartneran sama kamu. Partner. Untuk kerja, ya. Berpartneran sama kamu untuk kerja. Belum ke relationship atau hubungan. Dan aku bilang kalau aku memilih kamu dan meninggalkan orang tersebut, kamu melakukan hal yang sama. Aku melakukan hal yang sama, seperti cara kamu berbicara. Oke. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Aku punya alasan. Iya. Menjaga perasaan. Menjaga perasaan siapa? Kamu. Why? Iya kan kamu yang jadi partner aku. Oke. Berarti menurut kamu partner itu berkaitan sama perasaan? Berkaitan.
bisa dibilang maksudnya bagaimana? Bukannya seseorang yang menjalani kerjasama ya. Hmm. Contohnya aku sudah beberapa kali kerjasama dengan seseorang yang memang di bidang apapun itu. Kalau misalkan memang ada someone di diri kita masing-masing, kalau kita terbuka, kalau kita awalnya memang terbuka, ya kita akan terbuka. Tapi kalau misalkan kita awalnya tertutup, kita dua-duanya mesti tertutup, gitu. Okay. Selayaknya kalau misalkan kita kerja ya kerja. Tapi setelah kita udah berdua selesai kerja, udah gue sama pasangan gue dan dia sama pasangan dia sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari awal sama-sama terbuka, kalau punya cewek, gue punya cowok, ketika kita kerja, kita akan membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Contohnya, lu curhat tentang cewek lu, dan gue juga curhat tentang cowok lu, gitu. Itu Ini, pasti akan terjadi. Ini menarik sih. Kalau misalnya, oke, dari awal gue menutupi itu kalau karena satu, gue punya alasan kenapa gue lakukan itu. Alasannya? Aku punya alasan karena alasanku tuh sih jelas. Karena yang pertama aku pengen apa ya? Pengen ngeliat kedepannya seperti apa sih? Karena menurutku hubunganku yang dulu aku nggak tahu arahnya seperti apa dan mungkin hubungan kita tuh udah dibilang nggak tahu arahnya kemana. Dan aku kenal kamu waktu itu, aku melihat sisi baiknya, wah ini masa depanku baik dan untuk berpartner ya, karena awal kali ketemu kita bahas berpartner ini, aku ngelihat masa depanku baik dan problemnya adalah si orang yang bersama aku tidak menerima itu gitu. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk meninggalkan itu demi memilih berjalan bersama kamu sebagai partner kerja. Hanya sebagai partner saja. Awalnya. Awalnya. Kita bahas awal ya. Iya. Dan itu yang aku lakukan, itu alasanku. Dan pertanyaan aku ke kamu gini, kalau kamu bilang berpartneran, kalau misalnya aku tertutup dan kamu tertutup, ini kalau nggak ketemu sama aku, sama orang lain berpartneran, dia tertutup, akan timbul nggak sih sebuah perasaan dari mereka, dari si orang tersebut ke kamu? Lalu bagaimana kamu menyikapi itu? Maksudnya muncul perasaan tuh siapanya kamu ya? Oke, misalnya kamu berpartneran sama aku, aku tertutup dan nggak publis tentang pasangan dan kamu juga, terus tiba-tiba aku punya perasaan ke kamu, bagaimana kamu menyikapi itu? Pasti akan terjadi. Ya, terus bagaimana kadang-kadang kamu punya pasangan yang tidak kamu publikasikan atau yang kamu tutupi dari si lawan partner kamu tersebut? Kalau aku orangnya, ketika muncul perasaan ke kamu, aku orangnya menyikapi sih. Kayak gue tahu, gue sadar dari gue punya cowok, terus gue punya perasaan sama lo, yang gue utamakan adalah cowok gue, bukan lo. Iya. Tapi di sini konteksnya, ketika aku sudah memberi pengertian kepada laki-lakiku, aku beri dia pengertian, aku beri dia deskripsi dari A sampai Z panjang lebar, aku mengerti dia, aku nge-backup perasaan overthinkingnya dia dengan cara apapun yang dia inginkan. Tapi ketika itu dia tidak puas dengan itu, ya ditinggalkan. Oke, lanjut. Bener Ini kan? iya benar kan? Bener. Tapi kan aku udah nge-backup perasaannya dia Iya. udah overthinking, laki-lakiku udah overthinking, aku nge-backup perasaan itu, tapi ternyata dianya kurang ajar. Yaudah aku tinggalin. Dan apa yang terjadi, ya udah gue free, lu masih punya cewek, dan gue nggak tahu lu masih punya cewek atau enggak, gue nggak ngurusin itu. Yang jelas gue crack, gue udahlah gue tinggalin, terus gue fokus ke lo, fokus ke kerjaan kita dan lain sebagainya. Gue nggak tahu kalau di situ lo punya cewek atau enggak, yang penting kita jalanin gitu loh. Dan gue pun bahkan nggak pernah nanya ini sih soalnya. Iya. Oke, ini oke, kita bahasnya belum masuk ke gue, tapi ke kita. Oke, gue bakal tanyain ini sih lebih dalam lagi aja. Kapan pertama kali lo suka sama gue? Suka ya? Kalau suka tuh dari awal suka. Dari awal. Dari awal aku udah suka. Sebelum itu, apa yang kamu lihat dari aku pertama kali first time ketemu sama aku? Apa yang kamu lihat dari aku? Childish. Kanak-kanakan. Awal kamu? Kamu kekanak-kanakan, kamu childish, kamu norak, ya tampilan dan dandananmu itu kayak masih anak-anak remaja di bawah umurmu yang seharusnya kamu memakai kemeja gitu. Tetapi yang aku suka di sini adalah kamu
perhatian. Perhatian gimana maksud kamu? Pertama kali ketemu emang aku ngelakukan apa? Nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kok kamu bisa lihat aku perhatian? Aku tahu kamu perhatian. Contohnya yang kamu lihat Aku kan cenayang. Enggak, cuma ya aku tahu aku ngelihat sisi baikmu lah. Pasti aku ngelakuin sesuatu dong yang kamu. Enggak. Oh enggak. Enggak melakukan apapun. Kamu enggak melakukan apapun, tapi aku tahu karakteristik seseorang dan ya, you good man. Kamu orang baik. Oke. Berarti kapan kamu suka sama aku? Lanjut pertanyaan tadi. Awal ketemu waktu malam, Oh, bukan waktu siang. yang di kafe. Iya. Kamu suka? Ini jujur gak sih? Jujur gak sih? Iya jujur. Enggak, bentar, ini jujur apa enggak? Iya jujur. Ini kan soalnya kita belum pernah bahas ini masalahnya. Dan kita pun nggak pernah ngobrol berdua gak sih? Ya enggak? Nggak pernah. Dan gue nggak pernah ngobrol sama lo juga nggak pernah ngobrol Nggak tentang pernah. ini. Oke. Tarik sih. Kamu suka pertama sama aku itu waktu di kafe yang malam itu. Suka itu gimana sih? Suka itu suka doang ya? Suka ya? Iya suka, kayak kita contohnya makanan yang memang kita nggak mau tapi kita cobain rasanya enak ya suka berarti. Ya kan, bukan cinta, bukan sayang pengen beli lagi enggak, ya suka aja, suka gitu loh. Ya suka, gimana sih suka, rasanya suka gitu. Penasaran mungkin suka dan penasaran sama gak sih? Sama nggak? Apanya? Suka dan penasaran? Suka dan penasaran. Beda nggak sih? Beda sama? dong, beda dong. Beda konteks mungkin ya. Oh, berarti suka ya? Kalau suka tuh klimaksnya bagaimana sih? Lu nggak tahu sih. Suka itu klimaksnya menarik sih. Oh, menarik. Tertarik berarti. Oh, ya. tertarik ya. Oke, tertarik. Suka berarti belum tentu ingin memiliki ya? Iya, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Suka, kalau udah suka ingin. Tapi bentar deh, kalau gue suka gue ingin memiliki loh. Kalau gue tipe orang, kalau misalnya gue suka dan gue udah pasti sayang. Maksud gue suka, gue udah pasti tertarik. Halo bodoh sih berarti. Berarti kamu tuh gampang dikhianati. Iya, gue gampang dikhianati sih. Terus. Oke, lo suka pertama kali ketemu gue di kafe dan malam. Jujur, kamu punya cowok? Punya. Berarti kalau kamu udah punya cowok, kamu masih wajar untuk suka sama orang lain kan? Wajar. Wajar lah. Wajar. Karena menurut kamu suka itu masih gimana ya? Ya Dalam suka. batas wajar aja. Wajar suka. ya, karena suka atau mengidolakan bisa jadi ya. Nah, mengidolakan bisa Mengidolakan jadi. bisa jadi. Suka pertama kali di kafe. Dan sering berjalannya waktu, kita melakukan hal dan banyak pertemuan. Setelah itu kamu ngelihat dari sisi aku seperti apa, mungkin kamu bisa lihat. Dan ini lebih ke kamu dulu ya. Setelah suka, otomatis kamu punya tertarikan sama aku dan ingin menjalankan hubungan itu. Kamu penasaran apa emang pure ingin menjalani hubungan dengan pacaran? Mampus lu. Ini suka. Ini jujur ya? Iya, jujur. Setelah suka gue kepenasaran. Bukan sayang. Gue kepenasaran. Penasaran tuh gimana? Iya, jujur ya, nggak ada yang ini. Setelah suka, gue tuh biasanya penasaran. Sekarang gini, kalau misalkan kita ketemu seseorang terus suka, tapi kita nggak ketemu lagi, ya udah rasa suka itu kan udah nggak ada, udah hilang, gitu. Tapi ketika kita ketemu orang itu secara terus menerus berhari-hari atau bahkan kita nggak ada waktu untuk nggak bersama, itu kan pasti ada rasa apa ya, peduli, ada rasa lebih perhatian lagi, gitu. Terus ada rasa penasaran juga. Penasarannya itu lebih ke hal yang agak aneh sih ya menurutku. Penasarannya itu bagaimana ketika aku jadi wanitamu, dia tuh nge-treat aku tuh akan jadi seperti apa sih gitu. Kamu kalau punya pacar, kamu nge-treat pacar kamu tuh kayak apa sih gitu. Apakah sama ketika kamu melakukan hal ini sama aku, atau misalkan berbeda dengan halnya kamu sudah menganggap aku sebagai pasangan kamu gitu. Coba kamu kan waktu pertama dan udah muncul rasa suka itu, yang kamu lakukan apa? Kamu kan malah kamu memperlakukan aku kayak perhatian, terus kayak pengertian gitu loh.
Dan itu adalah salah satu faktor gue akan menjadi suka sama lo dan penasaran sama lo. Gue penasarannya ketika gue jadi temen lo, gue jadi partner lo aja gini gitu loh. Apalagi gue jadi pasangan lo, seperti apa ya gitu. Oh, penasaran di situ ya. Penasaran. Berarti penasaran belum ada sayangnya ya. Oke. So, apa lo gini? Apa? Oke, setelah penasaran berarti apa? Sayang dong. Mhm. Itu mau kamu nanya dulu ke aku bagaimana ke kamu, atau kita lanjut pembahasannya setelah ini? Setelah penasaran nih, ini kan penasaran dong, dan netizen pun yakin dia pasti penasaran dong. Kalau penasaran belum ada konteks sayangnya dong, ya kan? Dan mereka bertanya, dan itu sayang nggak sama kami? Nanti kamu jawab setelah ini. Setelah penasaran. Oke, kan kita masih sampai penasaran ya. Belum bahas bagaimana kamu orangnya, dan setelah sayang apa yang kamu rasakan, terus kamu kapan sayang sama aku, dan setelah kamu jalanin hubungan sama aku seperti apa dan bagaimana pun kita belum bahas. Kita bahas di next berikut.